Yosa, kembali lagi di Kako Anime. Dan ya, ini dia full review manga One Piece chapter 1176. Dan seperti yang kalian ketahui, kalau chapter kali ini tuh berjudul Penuh Kebanggaan. Dengan cover color seperti ini, aku nggak tahu ya apakah ada foreshadow di dalamnya atau bagaimana. Tapi dengan melihat ini, sepertinya Oda emang akan membuat kalau trio monster itu adalah Sanji, Zoro, serta Luffy. Nah, di chapter kali ini pula dibuka dengan catatan editor yang berkata, Thor-him milik Loki bergema. Dan benar, kita bisa melihat di awal panel ini, kita melihat di mana Thor-himnya Loki itu sangat blubber. Dan kita juga melihat sudut pandang dari Franky yang melihat kejadian itu. Nah, di sini Franky berkata ya, aduh, pesta macam apa ini? Sembari Franky melihat Lilith mengambil sesuatu dari kotak tempat klon Vegapunk. Yang kita tahu ya, ini klon yang pernah mengunjungi Elbaf 20 tahun yang lalu. Dan Franky yang melihat itu kembali berkata, apa yang kau lakukan, Lilith? Itu kotak tempat Vegapunk berada kan? Dan Lilith kemudiannya mengeluarkan dua benda berbentuk cakram sambil berkata, syukurlah aku meninggalkannya di dekat sekolah. Ini adalah Omnidrene Converter atau Odyssey. Seharusnya melayang itu memungkinkan di Elbaf, tapi di sana baik Franky dan Bone yang mendengarnya hanya bisa bertanya-tanya atas ucapan Lilith yang tadi itu ya. Dan Lilith kembali berkata pula, rasakan, di sini ada, di sana juga ada, meluap di mana-mana. Itulah yang disebut energi. Pernahkah kau ditenagai oleh sesuatu yang bahkan lebih baik dari cola? Tapi ya, Franky dan Bone lagi-lagi tetap bertanya-tanya apa maksud dari ucapan Lilith itu. Kemudian ya, adegan berpindah ke kelompoknya Nami. Di sana Usopp berkata, wah, apinya menyebar. Ini mimpi buruk. Dunia benar-benar menuju kiamat hari ini. Kalau lihat itu, naga itu bakal lebih besar dari Kaido. Tapi yang menungganginya itu Luffy kan. Jadi berarti naga itu ada di pihak kita kan. Dan Nami yang melihatnya juga berkata di sana, dasar si idiot itu bertindak tanpa berpikir lagi. Zeus, kau siap? Hai Nami. Sementara itu ya, kita bisa juga melihat Jinbe di sana berkata, ini akan berat tapi ayo cepat. Yang penting anak-anak sudah tidak dalam bahaya lagi. Iya, tampaknya mereka sedang berburu-buru untuk melakukan sesuatu. Lalu ya, di satu panel kita melihat kondisi Saul dan Robin sangat mengkhawatirkannya. Saul terbaring di tanah dalam keadaan luka seperti terakhir kali kita melihatnya. Dan di sana juga Saul berkata, maaf, aku dalam keadaan seperti ini. Tapi kemudian Sanji bertanya kepada Saul, kau baik-baik saja? Kemudian kita melihat Nami sangat buru-buru di sana berlari dan berkata kepada Zeus juga, ayo lakukan ini Zeus, padamkan api di perpustakaan dan sekolah. Dan yap, kita melihat ternyata di halaman berikutnya bahwa sekolah dan perpustakaan itu masih terbakar hebat. Dan di sana Nami berniat untuk memadamkannya. Dan terlihat Zeus di sana mengembang jadi hujan dan berkata kepada Nami, serahkan kepadaku Nami, aku punya banyak persediaan air. Sementara itu Sanji di sana kembali berulat di mana matanya berlope-lope dan berkicau seperti yang diharapkan dari Nami-san. Dia tidak melewatkan apapun. Lalu di sana Nami dengan teknik yang ia sebut Pouring Rain Tempo, atau artinya hujan deras atau sangat deras. Zeus berubah menjadi awan hujan raksasa dan menurunkan hujan lebat ke arah kebakaran di bawahnya. Dan hujan turun dengan deras membasahi sekolah Warus dan juga perpustakaan awal. Bahkan terlihat Robin di sana berteriak, tolong tangani itu Nami, Zeus. Sementara Saul kaget tiba-tiba ada hujan. Lalu di panel berikutnya saat dimana Zeus lagi enak-enaknya keluar air sampai berteriak, wah, lenyapkanlah. Di saat yang sama ya, Killingham datang ke tempat itu. Dia dalam bentuk hybridnya yang bagian bawahnya kilin dan bagian atasnya manusia seperti ini, di mana
Killingham ditemani salah satu monster MMA. Di sana ya, Killingham berkata, "Hei, ini berbeda dari yang kau janjikan. Siapa yang bilang tidak apa-apa memadamkan api di sini?" Yang mana melihat monster muncul di sana membuat Nami ketar-ketir dan menyeru Zeus untuk hati-hati. Tapi Zeus di sananya, Dan di sana Killingham berkata, "Kau sudah berjanji untuk membuang sejarah dunia." Dan plup, Zeus dimakan monster MMA di sana. Di mana ya melihat wujud monster itu, Saul bahkan sampai berkata, "Ular tidak, itu cacing." Di sana kita juga bisa melihat Nami sangat mengkhawatirkan Zeus dan juga Sanji berkata di sana, satu-satunya harapan kita untuk memadamkan api itu siapa sebenarnya orang itu, oi? Dan Jinbe juga melihatnya berkata, apakah dia salah satu dari 3 iblis itu? Ya maksudnya Holy Neck ya. Tapi di saat semua orang mulai putus asa, terdengar dari kejauhan suara Lilith yang berkata, "Deployment, audisi, pengumpulan energi panas." Lalu di halaman berikutnya 2 audisi terbang dan menyerap semua energi panas dari api yang membakar di sana, membuat api itu seperti membeku. Jelas itu membuat kaget, terutama Killingham dengan berkata, "Apa-apaan itu? Apinya menghilang." Tidak, apinya membeku. Dan tak hanya Killingham, Robin juga bertanya-tanya apa itu. Tapi Saul justru dejavu. Maksudku, Saul di sana berkata, "Berhasil, semua api di sekolah dan perpustakaan sudah padam." Lalu ya, di panel berikutnya kita melihat Lilith mengambil 1 cakram audisi dan memasukkannya ke dalam botol cola di sana. Sembari Lilith berkata, "Bencana itu adalah kumpulan energi. Franky, coba ini." Dimana ya Lilith melempar botol cola tadi itu yang sudah ia taruh di audisi kepada Franky, dan botolnya kita bisa lihat bergetar cukup keras dan membuat Franky bertanya, "Hei, botol ini kelihatannya mau meledak." Dan Lilith berkata di sana, "Iya, aku menyebutnya Super Vega Cola. Struktur tubuhmu adalah mahakarya desain, bahkan tidak kalah dengan Pacifista. Tapi aku kaget mendengar kalau bahan bakarmu cuma cola biasa. Dengar, bahan bakar itu adalah gairah. Kalau kau minum ini, kekuatanmu akan meledak." Dimana Lilith mengatakan itu ya sambil matanya berbinar-binar. Kemudian di halaman berikutnya kita melihat Zeus yang ada dalam mulut monster itu berkata, Well, gelap sekali di sini Nami, selamatkan aku." Dan Nami yang meresponnya atau mendengarnya berkata di sana, "Zeus, aku datang, selamatkanmu sekarang juga." Lalu kita melihat Robin berkata kepada Saul, "Saul, kita bisa mencapai perpustakaan sekarang." Dan Saul merespon ucapan Robin tadi itu dengan berkata pula, "Ya, tentu saja Robin, aku tahu kau khawatir juga, bagaimanapun itu sejarah dunia yang ditinggalkan oleh O'Hara." Dan tampaknya mereka berdua ya akan segera menuju ke perpustakaan. Lalu di sisi lainnya Killingham juga berkata, "Telan itu, perpustakaan itu, wahai MMA. Jangan biarkan orang-orang bodoh ini melihat harapan apapun. Hanya dengan memutus sejarah, dunia baru akhirnya bisa lahir." Dan di sana kita bisa melihat monster itu ingin melahap perpustakaan. Kemudian ya di halaman berikutnya kita bisa melihat Jinbe berada di genangan air di depan sekolah Warlus. Di sana Jinbe berkata, "Nami, serahkan Zeus padaku. Aku akan memakai Brick Fist untuk membuat mual di perutnya dan memutarkannya." Dan entah apa yang terjadi pula, Killingham menotis keberadaan Jinbe dan di sana Killingham mulai yapping. Wah, itu manusia ikan, ras paling jelek di dunia. Aku rasa aku mau muntah. Untung aku pakai helm. Dimana Sanji terlihat sangat marah di sana mendengar ucapan Killingham yang barusan itu. Dan di sana pula Sanji berkata, "Itu benar-benar pola pikir elit Tenryubitot. Dia begitu tidak tahu dunia sampai tidak mengenali Jinbe, mantan Shichibukai, atas kejahatan menghina salah satu kru kami. Mungkin aku harus membuat lubang di topengmu itu." Kemudian ya di saat yang sama kita melihat Franky yang tampak sudah memakai Super Vega Cola di sana. Franky melompat tinggi ke langit.
kentut yang sangat luar biasa. Sampai di sana Franky berkata, "Super. Apa ini kekuatan lompatan? Setiap otot di tubuhku meraung. Rasanya dengan satu pukulan saja aku bisa membuat monster dimanapun. Mohon ampun kepadaku." Lalu di sana ya, Franky, Jinbe dan Sanji bersiap menyerang. Franky dengan kuda-kudanya menargetkan kepala monster di sana. Jinbe pula telah bersiap dengan Gyojin karatenya, dan Sanji langsung dengan api birunya melompat tepat ke arah Cunningham. Lalu ya, dalam halaman ganda sangat epic kita bisa melihat Franky dengan super strong Dexter, yang mana artinya cukup sama dengan strong right ya, menghajar secara brutal wajah monster di sana hingga seperti ini. Jinbe dengan teknik Gyojin Karate Ogi buraikan mengempaskan perut monster itu, membuat gelombang di sana. Sementara Sanji dengan Ifrit Jumble konkasenya menghancurkan helm, kepala, bahkan otak inhibitor yang satu ini. Kemudian scene atau adegan berpindah ke desa barat tempat Dory, Brogy, Jarul, Hairudin, Stenson bahkan Zoro berada di sana. Dan di situ pula Hairudin, Stenson dan para raksasa lainnya berusaha menahan para raksasa yang terkena Domi reversi. Namun sepertinya itu sia-sia, alias para Domi reversi ini itu terus beregenerasi sampai membuat Hairudin berkata, "Kita terus menebas dan memotong mereka, tapi mereka terus beregenerasi." Sementara Stenson juga berkata, "Itu wajah-wajah yang kita kenal, sudah cukup sulit untuk melukai mereka, dan sekarang bagaimana mungkin kita menghentikan mereka?" Lalu kita melihat Dory dan Brogy yang sebelumnya tepar karena saling serang di chapter yang lalu, kini mereka bangkit lagi dengan berteriak di sana. Tapi tampaknya kali ini mereka sedikit mendapatkan kembali kesadaran maupun kendali dirinya. Dan mereka berdua berkata, "Kau sudah kembali menjadi dirimu sendiri, Dory." Hampir saja, Brogy. Yang mana ya, percakapan itu membuat Zoro tersadarkan akan sesuatu. Tapi di panel berikutnya, di sana Dory maupun Brogy menghadap Jarul, Hairudin, Stenson dan juga Zoro. Di sana keduanya berlutut sambil berkata, "Sungguh kehinaan yang memalukan, sampai melontarkan hinaan kejam kepada Tuan Jarul yang kita hormati, dan bahkan mencoba mengambil kepalanya. Itu akan menjadi noda pada nama kita selama generasi mendatang." Lalu keduanya berkata dengan penuh makna, "Ya, seharusnya ini tidak akan pernah terjadi." Dan sepertinya kita sepakat. Di mana ya, Dory dan Brogy saling menatap membuat kesepakatan diam di antara mereka. Dan Brogy tersenyum berkata di sana, "Tentu saja, selamat tinggal partner." Sama halnya juga dengan Brogy, Dory juga tersenyum di sana berkata, "Aku tidak akan menyerah pada iblis manapun. Pertarungan harian kita selama 1 abad itu menyenangkan." Lalu keduanya saling menebas mereka sembari keduanya berkata dalam hati mereka, "Kami adalah prajurit Elbaf. Dengan kebanggaan kami menerima kematian ini." Tentu saja adegan itu tadi membuat yang lainnya kaget, bahkan Zoro berteriak, "Dory, Brogy!" Tapi di panel berikutnya, kedua tubuh mereka jatuh tenglungkup dan tanah tempat mereka jatuh membentuk lingkaran api yang berputar lalu membalik, mengungkapkan mereka dalam keadaan baik-baik saja dan akhirnya bebas dari kutukan Domi reversi. Dan terkhusus untuk Brogy, aku tidak yakin, tapi sepertinya emang kondisi mereka itu kembali sebelum terkena Domi reversi atau dibalik oleh Imu. Terlihat lengan Brogy tampaknya masih hilang di sana. Yang kita tahu lah itu akibat Imu dilukai. Dan kemudian keduanya bangkit lagi dengan penuh pertanyaan. Tapi giant lainnya yang ada di sana yang melihatnya merasakan semacam keajaiban. "Hah, kalian berdua, kalian sudah kembali normal. Kepala kalian juga tidak terpenggal. Wow, Kapten." Sementara Jarul bertanya-tanya dan juga menyadari sesuatu di sana. "Jadi itu berarti
Kemudian, dalam halaman ganda yang terakhir pada chapter kali ini, kita melihat Dory dan Brogy berdiri bersama Hairudin, Stanson, dan juga Zoro. Mereka semua menghadap para giant yang masih terkena domi reversi. Dan di sana mereka berkata, jadi kalau mereka mati sekali saja, demonisasi itu akan hilang. Bahkan kalau mereka jadi mayat yang mengerikan, setelah dibalik mereka akan kembali sehat. Tidak perlu menahan diri lagi. Jadi kalau kita memberi luka fatal, mereka akan kembali normal. Jadi tidak apa-apa kalau kita memotong mereka, kan? Seperti memenggal kepala mereka atau mencabut jantung mereka. Mereka semua adalah rekan kita, tahu. Aku tidak mungkin bisa melakukannya. Hei, bawa anak-anak masuk ke dalam rumah. Lalu di last panel juga mereka kembali berkata, rasanya canggung sekali. Ini menyakitkan hatiku. Aku juga ragu tapi bersiaplah. Dan iya, kelima orang tadi itu ya berkata seperti itu, tapi kita bisa melihat ekspresi di wajahnya. Mereka tersenyum lebar. Dan ya, itu akan menjadi akhir chapter kali ini. Dan juga ditutup dengan komentar editor yang berkata, para prajurit raksasa berbaris.